itu kan ada nih Pak, kita bicara soal tadi yang soal katakanlah soal tahapan atau proses gitu ya antara pembahasan presiden dengan DPR, kemudian ada soal tata cara, ada soal format misalnya format sebuah undang-undang gitu-gitu. Nah sebetulnya kalau Pak Jimli bahkan ditambah lagi dengan pokoknya sesuatu yang tidak termasuk dalam uji materi itu masuknya ke uji formil. Kira-kira begitu. definisi negatif ya. Iya, sama dengan definisi hukum internasional. Ya, Prof. Jimli menggunakan itu, saya bisa memahami karena memang kan tidak mudah untuk menentukan ruang lingkup itu. Iya. Tetapi yang jelas harus dibedakan pertama kali itu adalah menurut saya begini, harus dibedakan antara syarat formil pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang dan syarat membuat undang-undang yang baik. Itu kan dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda, betul. Nah, bahwa di dalam syarat membuat undang-undang yang baik itu tercantum mungkin juga termasuk di dalamnya adalah syarat konstitusional, ya. Tetapi belum tentu syarat membuat undang-undang yang baik itu serta-merta juga menjadi syarat konstitusionalitas pembentukan undang-undang. Kan itu. Nah, kalau yang dimaksud dengan ruang lingkup tadi itu adalah yang dimaksud adalah syarat formil. Syarat formil ini, yang syarat konstitusionalitas syarat formil pembentukan undang-undang yang konstitusional, bukan syarat pembentukan undang-undang yang baik. Pokoknya syarat formilnya terpenuhi, tapi perkara baik atau tidak undang-undangnya. Nah, itu soal lain. Nah, walaupun itu penting ya, itu penting, tapi tidak kemudian mengakibatkan undang-undang itu syarat formil. Ya itu. Kalau misalnya kekurangan dari itu. Misalnya sekarang pertanyaan yang mendasarnya itu kan begini. Syarat konsultasi publik itu penting. Karena itu adalah salah satu alasan bahwa suatu undang-undang itu memang memenuhi syarat sosiologis gitu umpamanya, sosiologis. Tetapi pertanyaannya, apakah itu syarat formil? Pembentukan undang-undang? Kan gitu? Belum tentu. Belum tentu itu syarat formil pembentukan undang-undang misalnya. Saya mengatakan belum tentu, belum tentu karena pertanyaannya begini, kalau kita mengatakan misalnya uji publik itu merupakan syarat konstitusionalitas pembentukan undang-undang itu, kan harus jelas juga batasannya. Berapa lama? Bagaimana cara mengukurnya? Itu kan tidak mungkin ditentukan. Gitu ya. Nah, tetapi itu penting. Itu penting untuk membuat satu undang-undang yang benar-benar people based gitu ya. Partisipatif. Partisipatif dan sebagainya. Nah, itu adalah memang penting bagi lahirnya satu undang-undang. Tapi apakah itu serta-merta kemudian juga menjadi syarat formil pembentukan undang-undang? Menurut saya enggak. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan begini, memang tidak mudah untuk menentukan syarat formil pembentukan undang-undang yang dikatakan konstitusional. Mengapa tidak mudah? Karena juga kan tergantung pada jenis undang-undangnya juga. Bisa berbeda loh. Misalnya undang-undang untuk apa? Undang-undang untuk APBN itu secara teoretik maupun praktek itu adalah satu-satunya undang-undang yang syarat pengajuannya harus dari eksekutif. Presiden, bukan dari DPR. Betul. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika misalnya DPR mengajukan itu menurut syarat formil enggak? Jadi makanya tidak mudah untuk membuat rumusan yang umum, yang berlaku umum dalam syarat pengujian formil. Nah, tergantung juga salah satunya yang membedakan adalah, jadi kalaupun mau dibuat mesti diidentifikasi dulu jenis undang-undangnya. Misalnya, tuh undang-undang yang berkaitan dengan itu misalnya APBN, bisa berbeda. Undang-undang yang misalnya tadi yang saya sebut berkaitan dengan pembentukan, penghapusan, penggabungan daerah otonom misalnya. Itu kan beda lagi syarat formilnya. Paling tidak karena ada keterlibatan DPD di situ. Misalnya bisa juga misalnya undang-undang yang berkaitan dengan ratifikasi perjanjian internasional. Lain lagi syarat formilnya kan. Jadi tidak mudah untuk membuat satu
rumusan yang berlaku umum dan sama untuk semua undang-undang. Tapi ada satu prinsip yang mungkin menyatukan mereka. Nah, itu yang penting. Nah, demikian juga undang-undang yang lain misalnya. Misalnya, dulu orang mengatakan bahwa Omnibus Law itu adalah produk negara-negara common law atau negara-negara yang menganut tradisi common law. Tapi ternyata kan belakangan enggak juga. Banyak negara yang sebagai metode ya. Sebagai metode misalnya yang namanya Omnibus Law itu juga diterapkan di negara-negara penganut tradisi civil law. Nah, untuk metode omnibus kan bisa lain lagi syarat ininya. Karena apa? Seperti namanya omnibus, dia seperti omnivora, pemakan segala gitu kan. Jadi kalau omnibus kan seperti bus yang mau memasukkan semua jenis angkutan di situ. Kambing mau masuk di situ, barang mau masuk di situ, manusia mau masuk di situ. Jadi semua. Saya ingat bus tahun 60-an dulu ada namanya, nggak boleh nyebut ini lagi ya. Nah, ada satu bus tahun 60-an yang ada tangga di punggung itu naik ke atas. Di belakangnya ini yang jendelanya masih bisa dibuka, gini itu kan. Kalau hujan ditutup gini jeblek jendela itu. Nah, itu kan ada naik ke punggungnya. Di atasnya apa? Isinya ketela, misal bisa isi kayu bakar atau bahkan binatang kambing segala macam. Nah, di tengahnya baru bus. Inilah omnibus sebenarnya. Omnibus Law, ya. Untuk Omnibus Law tentu juga berbeda syarat formilnya dengan undang-undang yang non omnibus, gitu kan. Nah, itulah sebabnya memang tidak mudah. Oleh karena itu, maka cara paling moderat menurut saya kalau menentukan syarat formil itu adalah memang suka atau tidak harus case by case. Case by case ya. Harus case by case. Tetapi yang jelas, yang tidak boleh ditinggalkan oleh mahkamah menurut saya adalah apapun jenis undang-undangnya, yang itu ketika orang berbicara tentang pengujian formil, jangan pernah keluar dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam gagasan konstitusional democratic state. Harus dari situ mulai pikiran mendasarnya. So kalau tidak begitu nanti tersesat nanti kita. Kalau sekedar demokrasi formal gitu atau ini ya kalau sudah dibahas di DPR itu kan absen sudah terpenuhi dan sebagainya. Kan cuma sampai di situ lalu ininya sudah nggak ada persoalan gitu. Tapi itu apakah itu match bertemu nggak dengan gagasan konstitusional demokratik state? Belum tentu. Nah, ini memang tantangan buat mahkamah. Saya pun belum tergambar bagaimana itu nanti, tapi mungkin ya kita berandai-andai dan sekaligus berharap ya. Tapi saya yakin suatu ketika mahkamah akan merumuskan itu. Paling tidak nanti dorongan-dorongan dari para akademisi misalnya, entah yang keluar lewat karya tulisnya, atau lewat keterangan keahliannya misalnya di hadapan mahkamah, atau lewat media forum-forum akademik yang lain, itu kan sebagai salah satu sumber juga yang akan menjadi bahan dari mahkamah untuk merumuskan misalnya syarat atau katakanlah parameter dari pengujian formil itu. Saya khawatirnya itu begini Pak, kalau misalnya katakanlah kita punya undang-undang yang bahkan mengatur secara rinci gitu ya, format sebuah undang-undang itu harus begini. Ada kan lampiran-lampirannya itu harus begini, penulisannya harus begini gitu kan. Kalau itu kemudian ada undang-undang yang tidak sesuai formatnya dengan itu, kemudian dinyatakan inkonstitusional secara formil karena formatnya tidak sesuai dengan yang dikatakan sebagai derivasi dari undang-undang dasar dalam proses pembentukan undang-undang itu. Jadi ini kan makanya ruang lingkupnya tadi itu seperti apa? Apakah kemudian kita perlu mengelaborasi yang disebut Pak Pal itu syarat formil itu? Bahwa saya sangat sepakat case by case dengan apa yang disampaikan Pak Pal tadi. Kalau undang-undang APBN begini, undang-undang ratifikasi begini. Tapi paling tidak ada syarat formil yang kemudian ya bisa diberlakukan secara universal, baru kemudian MK melihat secara case by case gitu. Jadi misalnya ada syarat yang bisa diformir yang bisa diberlakukan untuk seluruh undang-undang, ada syarat khusus yang diberlakukan untuk undang-undang tertentu yang begini. Jadi syarat formil ini kan berarti kalau dia tidak terpenuhi, itulah yang mempengaruhi MK bisa menyatakan inkonstitusional secara formil gitu ya. Tapi kalau misalnya undang-undang tertentu ada syarat umum ini plus, plus yang khusus itu tadi kan gitu aninya.
Ya, itu yang saya maksud. Dan itu pun tidak bisa baku. Oleh karena itu gini loh. Ada dalil begini yang menurut saya benar. Karena berangkat dari proposisi bahwa konstitusi tertulis itu adalah hasil atau resultante dari berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial dan sebagainya pada ketika konstitusi itu dirumuskan atau diadopsi. Nah, maka ada teori yang mengatakan begini, begitu konstitusi itu diundangkan istilahnya diterima atau dinyatakan mulai berlaku, maka pada saat itu juga dia sudah ketinggalan sebenarnya. Karena besoknya ada perubahan. Maka muncullah teori yang namanya bahkan sudah dipraktekkan ya, yang namanya penyempurnaan konstitusi itu. Yang sering dicampur adukan dengan perubahan konstitusi. Nah, jadi gini loh. Ada perubahan konstitusi antara formal amandemen dengan upaya jadi mengubah konstitusi dengan konstitusi yang berubah itu dua hal yang berbeda kadang-kadang. Kalau mengubah itu ada tindakan sengaja ya. Iya. Nah itu. Tapi kalau konstitusi itu berubah belum tentu karena ada formal amandemen ya. Tapi karena ada penyempurnaan dan salah satu itu adalah melalui judicial interpretation itu. Iya. Hakim tidak boleh mengubah teks konstitusi. Tetapi hakim boleh menafsirkan isinya itu. Nah, itulah yang membuat konstitusi itu hidup gitu loh. Living constitution itu. Nah, tetapi kan itu yang tadinya nggak boleh juga hakim itu sewenang-wenang. Makanya ada canon of interpretation, constitutional interpretation tadi itu. Dan kemudian ini yang sekaligus menjadi syarat dari salah satu syarat penting dari yang disebut judicial accountability itu. Nah, sebab kalau kebebasan itu bersalah guna, maka hakim itu bisa menjadi sewenang-wenang. Apa yang mengerem judicial accountability ini? Di mana itu tampak? Di pertimbangan hukumnya. Makanya saya sering mengatakan di pertimbangan hukum itulah akan terlihat putusan yang baik itu bagaimana. Karena disitulah mahkamah, misalnya kalau misalnya dalam pengujian undang-undang atau dalam peristiwa yang lain, disitulah sebenarnya ruang mahkamah untuk membuat penafsiran konstitusi itu ada di situ. Maka, ya kamu kan nulis disertasi itu kan, pertimbangan hakim itu mengikat atau enggak gitu kan. Kalau dikatakan nggak mengikat bagaimana? Nah, nyatanya dalam praktek juga itu diterima kan. Betul. Banyak kok yang misalnya putusan mahkamah itu amarnya menolak, tapi pertimbangannya memuat hal itu dan kemudian digunakan. Nah, kan gitu kan? Betul. Nah, itu banyak kemudian terjadi. Itulah sebabnya. Mengapa begitu? Karena dia itu memang bagian yang tidak terpisahkan dari amar putusan. Amar itu kan ujungnya. Untuk tiba pada amar itu itulah yang namanya. Dan disitulah juga pertanggungjawaban hakim itu. Itulah yang disebut judicial accountability. Salah satunya ya. Bukan satu-satunya, tapi salah satu judicial accountability itu ada di sana. Nah, itu maka menjadi sangat penting ketika hakim membuat pertimbangan hukum yang mencerminkan benar-benar penguasaan syarat dari hakim konstitusi itu. Menguasai ketatanegaraan itu kan, konstitusi dan ketatanegaraan itu ya tampak mesti di pertimbangan hukumnya itu terus. Betul. Apalagi dalam kasus-kasus yang dalam tanda petik fundamental gitu ya. Nanti ada pula kasus yang tidak fundamental gimana ya? Maksudnya yang kalau di negara lain disebut sebagai semacam landmark decision gitu kan. Nah, itu situ pertimbangannya memang harus matang gitu ya. Pak, kalau tadi pertimbangan hukum uji formil undang-undang itu case by case gitu ya, melihat kasusnya, melihat perkaranya seperti apa. Boleh juga dong berarti antara misalnya ada satu perkara diputus seperti ini dengan pertimbangan tertentu, nanti di putusan yang lain pertimbangan lain. Ini yang saya mau katakan. Kalau suatu kali mahkamah sudah membuat dalam pertimbangannya bahwa pengujian formil itu adalah seperti ini, nanti ketika di berikutnya, jika dia jenis undang-undangnya yang sama atau dalam tanda petik segolongan dengan pertimbangan itu, ya harus berlaku dong itu. Harus berlaku itu. Nah, maka dalam pertimbangan nanti mahkamah harus mengatakan ketentuan ini adalah berlaku untuk undang-undang pada umumnya. Nah, oleh karena itu maka pertanyaan berikutnya yang harus dipertimbangkan oleh mahkamah, apakah ketentuan yang sama serta-merta juga berlaku untuk undang-undang yang akuo misalnya, yang sedang diuji oleh mahkamah saat ini?
Nah, di situ ada pertimbangan tersendiri. Berhubung undang-undang yang sekarang ini adalah bukan sekadar undang-undang, tetapi adalah omnibus law, maka pertimbangan mahkamah tidak serta-merta bisa diberlakukan untuk itu. Harus ada begitu. Nah, nanti dia akan turun lagi putusan mahkamah ini. Oh, untuk omnibus law ternyata begini ukurannya. Nah, ini akan nanti dijadikan ukuran bagi pengujian formil undang-undang yang menyangkut omnibus law. Nah. Berarti nanti akan banyak banyak model gitu ya. Itu yang saya anekan. Kalau undang-undang ini begini, kalau undang-undang begini, dan ini dirujuk gitu ya. Nah, itu akan dirujuk. Misalnya untuk undang-undang APBN bagaimana? Untuk pembentukan pemekaran pemecahan daerah itu gimana? Atau ada undangnya. Itu akan menjadi rujukan. Nah, suatu ketika misalnya bisa juga mungkin mahkamah nanti akan mempertimbangkan putusan mahkamah itu adalah dibuat ketika situasi dalam masyarakat pada waktu itu adalah tren pembentukan misalnya daerah tidak bisa lagi dihindari gitu misalnya gitu ya. Maka pertanyaan sekarang, apakah terdapat, kan mahkamah sering mengatakan ini, apakah terdapat alasan mendasar bagi mahkamah untuk mengubah pendiriannya? Boleh saja kemudian berubah. Tapi mengapa berubah itu harus dijelaskan di sana. Nah, itu yang diinikan. Jangan tiba-tiba berubah tapi nggak ada penjelasan gitu. Gazebo namanya itu, gak jelas gitu kan. Itu yang nggak boleh. Jadi dinamikanya itu di sana sebenarnya. Kalau kita pelajari putusan-putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, sering kok dia berubah. Tapi mengapa dia berubah itu jelaskan. Anda bayangkan, ini yang sering saya jadikan contoh, sangat sering bahkan. Tapi hanya untuk memang niatnya memang untuk sebagai argumentasi akademik dan memang itu kejadiannya. Bayangkan. Mahkamah Agung Amerika Serikat pernah membuat putusan yang mengatakan bahwa pemisahan sekolah atas dasar warna kulit itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang diperlakukan sama. Prinsip separate but equal itu yang tadi itu kan 1894 dalam kasus Plessy versus Ferguson gitu ya. Dan itu kemudian baru berubah 180 derajat berubahnya tahun 1954 ketika terjadi kasus Brown versus Board of Education. Berarti kan puluhan tahun itu. Puluhan tahun. Nah, itu bukan sekedar puluhan tahunnya, tetapi berubahnya itu yang diterangkan di dalam pertimbangan hukumnya mengapa dia berubah itu. Artinya ada argumentasi wajar lah kemudian kalau dalam jangka waktu puluhan tahun itu kemudian ada perkembangan hukum baru. Dan yang menjadi pertanyaan itu kalau cepat-cepat berubah gitu. Dan tidak ada pertimbangan. Itu. Dan tidak ada pertimbangan. Jadi yang saya mau katakan itu dua hal yang tadi dengan contoh tadi itu. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang menganut tradisi common law, di mana di negara-negara yang menganut tradisi itu biasanya sangat strict menerapkan prinsip preseden atau stare decisis itu atau res judicata itu. Jadi dia biasanya akan merujuk pada putusan pengadilan sebelumnya mengatakan begini, udah kasusnya case close gitu ya, karena putusannya sudah ada gitu ya. Tetapi bukan dia tidak boleh mengubah presiden, boleh, tetapi itu syaratnya tadi. Jadi di negara yang menganut prinsip presiden begitu ketat saja, maka putusan hakimnya boleh berubah kok soal konstitusionalitas. Apalagi kita yang tidak menganut prinsip presiden yang seketat itu gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, perubahannya bukan sekedar perubahan yang bukan perubahan yang artifisial, bukan perubahan-perubahan kecil. Ini perubahan mendasar, 180 derajat bertolaknya dari jadi dari tidak bertentangan dengan undang-undang menjadi bertentangan. Itu kan anunya. Lalu apa yang kemudian membenarkan perubahan itu? Pertimbangan hukum tadi. Itulah pentingnya pertimbangan hukum tadi itu. Jadi lagi-lagi kita memang harus memusatkan perhatian kepada pertimbangan hukum. Makanya tolonglah, jadi saya sering menolak untuk memberikan wawancara kepada media dan sebagainya. Karena acap kali saya didadak diminta komentar, gimana Pak Mahkamah Konstitusi memutuskan begini. Berikan saya waktu untuk membaca pertimbangan hukumnya dulu, saya belum baca. Nah, saya khawatir, itu mohon maaf ya, mungkin karena terpengaruh gaya ngepop atau karena terpengaruh gaya medsos sekarang ini yang ingin serba cepat gitu kan. Banyak juga kawan-kawan dari kalangan akademisi gitu yang mestinya berhati-hati dan soal itu terjebak juga, belum baca putusan. Nanti ditanya sama orangnya, Bapak udah baca putusannya belum? Kalau dikatakan begitu kan malu. Belum. Ada kawan saya guru besar yang nggak usah lah saya sebutkan namanya yang kemudian dipermalukan dengan cara seperti itu kan nggak enak gitu. Jadi lebih baik karena inti dari setiap putusan itu ada di pertimbangan hukumnya, maka untuk memahami mengapa amarnya seperti itu,
harus baca pertimbangannya. Makanya saya jarang mau memberikan komentar kalau saya tidak diberi kesempatan untuk baca itu dulu. Kalau sudah saya baca baru akan saya berikan. Belum baca sudah komentar. Nah, kalau sudah hukum itu kan namanya, wah gimana dong? Jadi itu bisa menjebak diri kita sendiri. Betul. Walaupun tidak ada, bahkan merupakan keharusan akademik itu, kalau seorang akademisi itu mengakui kesalahan itu bukan dosa gitu ya. Tapi kalau terus-terusan salah karena soal yang sama kan malu juga kan. Nah itu yang tidak boleh terjadi sebenarnya. Pak Pal, ini kita ngobrol asik banget. Tapi jadi waktu udah habis ya? Ternyata sudah 1 jam. Tapi terakhir Pak Pal, implikasi dari putusan uji formil undang-undang ketika dikabulkan kan luar biasa Pak. Kan luar biasa, artinya kalau menurut undang-undang MK itu kan kemudian dia batal secara keseluruhan. Nah, ini yang kemudian mungkin gitu ya, karena implikasi yang luar biasa itu masyarakat atau warga negara atau siapapun pihak yang kemudian tidak setuju dengan undang-undang itu atau merasa dirugikan, lalu titik poinnya ke uji formil ya, supaya ya sudah langsung dihantam sekalian kan, kira-kira begitu. Nah, itu yang kemudian akan muncul banyak permohonan yang itu tadi akan beragam ini soal yang berkaitan dengan ya ruang lingkup tadi ya. Sehingga apapun kemudian ini soal inilah, entah soal syarat formil lah, entah soal syarat membentuk undang-undang yang baik, itu akan diajukan ya untuk membungkus uji formil undang-undang karena ingin atau tidak setuju sebetulnya dengan undang-undang itu. Gimana menurut Bapak? Ya, ketika saya jadi ingat diskusi saya dengan almarhum Profesor Nathabaya, senior saya di Mahkamah Konstitusi mengenai soal ini. Ketika itu saya mengatakan posisi dasar saya dalam setiap pengujian, dalam setiap menerima perkara pengujian undang-undang, baik itu pengujian formil maupun pengujian material, lebih-lebih kalau pengujian formil adalah begini. Kita harus mulai dengan peranggapan bahwa undang-undang yang diuji itu adalah konstitusional. Mulai dari situ. Harus di situ dulu. Okay. Mengapa begitu? Ya. Dasar pemikirannya apa? Karena kita ingin memberikan penghormatan kepada pilihan rakyat yang telah menentukan siapa yang sesungguhnya sebagai legislator, positif legislator itu pertama yang duluannya. Nah, saya menggunakan pada waktu saya ingat sekali menggunakan, kecuali kalau undang-undang itu keterlaluan sekali pertentangannya dengan undang-undang dasar dan itu tampak betul di dalam persidangan, dalam pembuktian dan sebagainya, barulah kita akan katakan bahwa itu bertentangan dengan. Nah, artinya memang itulah mengapa ya orang mengatakan mungkin ketika perbaikan permohonan, ketika saya misalnya waktu menasihati pemohon, lupa misalnya dia menyatukan prinsip ex aequo et bono di dalam permohonannya, atau jika yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, di situ kan ada peran diskresi hakim yang sebenarnya dimaksud di situ. Nah, maksudnya apa? Bolehkah hakim dalam pengujian formil misalnya mengatakan bahwa dia mempertimbangkan di luar hal yang di luar hal yang dalam tanda petik strict. Misalnya kalau sudah ditemukan yang namanya ruang lingkup pengujian formil itu, boleh nggak hakim mengambil kebijaksanaan di luar itu? Misalnya, bagaimana kalau misalnya akibat dari pengujian ini contoh yang sangat ekstrim ya? Misalnya sebagai akibat dari pengujian formil itu, misalnya undang-undang dinyatakan batal secara keseluruhan, tidak mempunyai kekuatan hukum secara keseluruhan itu, lalu berakibat kepada terpecah-pecahnya negara. Boleh nggak gitu? Itu adalah wisdom dari seorang hakim itu harus ikut menerima. Itulah prinsip salah satu yang terkandung menurut saya, salah satu yang harus dipertimbangkan dalam prinsip ex aequo et bono itu. Kalau kelangsungan negara kemudian menjadi pertaruhannya, umpamanya gitu ya. Nah, dalam pengujian formil itu, maka di situ
menurut saya adalah kewajiban dari dari setiap hakim konstitusi untuk sungguh-sungguh mempertimbangkan itu. Nah, sebab konstitusi itu dibuat untuk apa sih? Itu kan? Konstitusi itu dibuat kan pasti karena kebutuhan suatu bangsa, karena ada satu keinginan bahwa dalam konteks Indonesia misalnya, negara bangsa yang hendak didirikan dengan konstitusi itu akan seperti pidato Bung Karno, itu akan abadi buat selamanya gitu. Tetapi kalau tujuan mulia itu kemudian jadi terancam, hanya ini kaitannya dengan ini ya, apa dalam pengertian hanya dalam pengertian ketika dihadapkan dengan keadaan yang ekstrim seperti itu. Nah di situ maka kearifan dari seorang hakim konstitusi juga dituntut. Dan itu tidak menyalahi aturan karena ada prinsip ex haec quod bono itu. Ya itu dah terang benderang bahwa proses pembentukan satu undang-undang dibuat dalam tanda petik secara serampangan gitu, dan itu nyata misalnya quorumnya tidak terpenuhi, kemudian ya katakanlah syarat-syarat yang lain misalnya, kalau pemekaran daerah misalnya DPD nggak diajak didengar sama sekali misalnya. Kalau yang begitu sih menurut saya tidak ada ampun. Ya itu memang sudah bertentangan dengan tidak ada cerita lagi kalau undang-undang demikian itu tidak dinyatakan bertentangan secara keseluruhan gitu. Itu. Baik, terima kasih Pak Pal. Banyak sekali ilmunya, luar biasa. Nanti episode berikutnya kita datang lagi ke sini. Terima kasih Pak Pal. Terima kasih. Oke, yuk.